Like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. And subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan tentang pengertian dari bioteknologi peternakan. Sebelum itu, kita akan mengenalkan nama kelompok kita. Nama saya Muhammad Imron. Nama saya Suhu Sahroni. Nama saya Sarah. Saya Muhammad Adi Bainal. Dan selanjut ke penjelasan yang pertama. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Maupun dari makhluk hidup, enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Teknologi transplantasi nukleus. Teknologi transplantasi nukleus ini lebih dikenal dengan teknologi cloning. Transplantasi cloning adalah teknologi yang digunakan untuk menambahkan hasil individu, duplikasi atau mirip dengan ibunya. Teknologi cloning sudah berhasil dilakukan pada beberapa spesies hewan. Salah satu contoh adalah pengkloningan domba yang dikenal sebagai domba Dolly. Melalui cloning ini, beberapa organ tubuh manusia untuk keperluan transplantasi penyembuhan suatu penyakit juga berhasil dibentuk. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Suhu Sahroni. Yang kedua, teknik inseminasi buatan. Teknik inseminasi buatan ini dalam masyarakat sering disebut kawin suntik. Teknik inseminasi buatan adalah suatu teknik atau cara untuk memasukkan sperma yang berasal dari ternak jantan yang telah dicarikan dan diproses terlebih dahulu ke dalam saluran alat kelamin vagina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Teknik inseminasi buatan ini memiliki beberapa tujuan seperti berikut. Yang pertama, memperbaiki kualitas genetika pada rumah ternak. Yang kedua, mengembangkan bibit pejantan untuk sejarah lebih besar dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, meningkatkan jumlah kelahiran dengan cepat serta teratur. Yang keempat, mencegah penyebaran dan penularan penyakit kelamin. Yang ketiga, transfer embrio. Transfer embrio ini hampir sama dengan kawin suntik. Jika kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya fokus pada potensi sperma jantan saja. Yang dioptimalkan transfer embrio ini juga fokus pada potensi betina yang berkualitas unggul dan dimanfaatkan secara optimal. Teknik yang disingkat TE ini memiliki teknik yang canggih. Betina unggul tidak perlu hamil melainkan hanya berfungsi berhak menghasilkan embrio untuk selanjutnya. Dapat ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus tetapi memiliki kemampuan hamil. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Bainul. Selanjutnya nomor 4 yaitu teknologi transgenik. Teknologi transgenik adalah teknologi yang dilakukan pada hewan yang telah mengalami rekayasa genetika sehingga dapat dihasilkan hewan dengan sifat yang diharapkan. Teknologi transgenik pada hewan ini dilakukan dengan cara penyuntingan fragmen pada DNA secara mikro dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Tujuan dari teknologi transgenik ini adalah meningkatkan produktivitas dan hewan ternak seperti daging, susu, dan telur. Nah, yang kelima itu hormon B, feed hormon BST atau bovine somatotropi. Dengan rekayasa genetika dapat menghasilkan hormon pertumbuhan hewan yaitu BST, disingkat dengan BST. Nah, untuk menghasilkannya memerlukan sebagai berikut, yaitu plasmin bakteri kecuali dipotong dengan enzim endonuclease. Nah, dan gen somatotropin mamalia sapi, isolasi dari sel sapi. Gen somatotropin dimasukkan ke plasmin bakteri. Nah, bakteri yang menghasilkan bovine somatotropin ditumbuhkan dalam tangki fermentasi bovin
Zoantropin diambil dari bakteri dan akan dimurnikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang dampak di bioteknologi, yaitu ada 3. Yang pertama, dampak di bidang sosial dan ekonomi. Apa saja? Yaitu berbagai produk dari teknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Nah, penggunaan hormon pertumbuhan sapi, bovin, growth hormone atau BGH yang merupakan produk bioteknologi dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Nah, namun penggunaannya dapat merugikan pernairakan kecil dan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada dampak di bidang kesehatan. Dampak kesehatan itu seperti alkohol. Alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi sering disalahgunakan untuk menjadi minuman beralkohol yang dikonsumsi terus-menerus hingga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan berupa gangguan hati dan pencernaan gen asing yang terdapat pada hewan dan tanaman. Nah, dikhawatirkan memunculkan penyakit dan atau bahkan kanker. Dan yang ketiga itu ada dampak di bidang lingkungan. Nah, tanaman transgenik yang bersifat unggul biasanya ditanam dengan cara monokultur. Nah, yang mana hal ini mengakibatkan tanaman lokal akan menjadi langka sehingga terjadi penurunan pada nutfah. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, pelepasan makhluk transgenik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran keanekaragaman plasmofas. Pencemaran ini disebut dengan gen. Perubahan genetik yang tidak alami berpotensi menimbulkan bahaya yang besar seperti pencemaran biologi, dan mutasi pencemaran biologi dapat lebih penyakit berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Nah, sebagai akibat dan mutasi gen, penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Cukup sekian presentasi tentang bioteknologi peternakan ini. Dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.